Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu pembaruan standar resmi untuk salah satu warisan budaya kita yang paling indah, batik tulis. Kenapa ini penting? Karena ini adalah cara kita melindungi seninya, para pengrajinnya, dan tentunya kita semua sebagai penikmatnya. Coba deh perhatikan lebih dekat. Setiap titik dan setiap garis yang kelihatannya nggak sempurna ini, justru disitulah letak keindahannya. Ini adalah tanda tangan dari tangan seorang seniman. Inilah jiwa dari batik tulis. Setiap kainnya itu punya cerita, bukan sekedar barang cetakan pabrik. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bedah apa sih yang bikin batik itu bener-bener batik. Terus, kita intip buku aturan resminya. Setelah itu, kita belajar cara bedain mana yang asli, lihat gimana kualitasnya diuji, dan yang paling penting, kenapa semua ini berarti banget buat kita. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih yang sebenarnya membedakan batik tulis asli dengan kain motif batik yang sering kita lihat? Kelihatannya mungkin mirip, tapi kuncinya ada di proses pembuatannya. Ini dia intinya. Kata kuncinya adalah digambar pakai lilin panas, atau yang biasa kita sebut malam. Proses ini sepenuhnya manual, butuh kesabaran, waktu, dan keahlian yang luar biasa. Nah, proses inilah yang dilindungi, karena kain printing yang cuma meniru motifnya sama sekali nggak melewati proses ini. Kalau kita mau melindungi sesuatu yang sangat berharga, kita tentu butuh aturan main yang jelas kan? Nah, disinilah Standar Nasional Indonesia atau SNI berperan. Jangan bayangkan ini dokumen yang ribet ya. Anggap saja ini adalah perisai untuk melindungi keaslian batik tulis. Dan inilah penjaga gerbangnya, Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Merekalah lembaga yang bertugas membuat dan menjaga aturan main ini untuk memastikan batik tulis yang kita beli itu ya memang beneran asli. Aturan main ini juga nggak kaku loh. Standar awalnya dibuat tahun 2016. Tapi seiring berjalannya waktu, para ahli dan pengrajin merasa, kayaknya ini perlu disempurnakan lagi. Akhirnya di tahun 2018 mereka berkumpul dan lahirlah pembaruan di tahun 2019 yang akan kita bedah sekarang. Jadi, apa sih yang diubah? Salah satu pembaruan paling keren adalah soal mempertajam definisi buatan tangan. Aturannya dibikin lebih detail supaya kita semua jadi lebih gampang buat mengenali ciri-ciri keaslian sebuah batik tulis. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu aturannya cuma bilang goresan malam tidak selalu tepat sama. Oke, cukup jelas. Tapi aturan baru lebih spesifik lagi. Bentuk dan ukuran goresannya yang nggak sama persis. Dan ada poin baru yang super penting. Di batik tulis asli, pinggiran motifnya itu harusnya kelihatan rata, bukan bergerigi. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya. Lihat yang kiri, pinggirannya mulus kan? Itu karena lilin panas meresap secara alami ke serat kain. Sekarang, bandingkan sama yang kanan. Tuh, kelihatan bergerigi dan agak putus-putus. Itu ciri khas dari cetakan mesin. Detail kecil, tapi ini pembeda yang sangat besar. Selain mempertajam cara mengenali batik asli, pembaruan di tahun 2019 juga mengubah cara pengujian kualitasnya. Tujuannya, biar lebih fokus dan yang paling penting, lebih mudah dijangkau oleh para pengrajin itu sendiri. Salah satu contohnya, dulu itu ada aturan soal jumlah noda maksimal di kain. Agak ribet ya ngitunginnya. Nah, di aturan baru, syarat itu dihilangkan. Jadi, sekarang penilaian kualitasnya lebih fokus ke hal-hal yang esensial. Seperti ada sobekan atau lubang atau tidak. Jadi lebih praktis dan masuk akal. Pada akhirnya, semua perubahan teknis ini punya satu tujuan yang sama, melindungi nilai dari batik tulis, baik secara ekonomi maupun budaya. Jadi, kalau kita beli produk yang sudah lolos standar ini, kita tahu kita mendapatkan barang asli yang berkualitas, sekaligus mendukung para seniman di baliknya. Ini nih perubahan yang dampaknya besar banget. Dulu, untuk melakukan uji visual, butuh minimal 5 orang panelis dan harus pakai mikroskop digital yang mahal. Kebayangkan repot dan mahalnya buat pengrajin kecil? Sekarang, jauh lebih mudah. Cukup 3 orang panelis dan alatnya bisa pakai kaca pembesar biasa. Betul, cuma 3 orang, mungkin kelihatannya sepele ya. Tapi pengurangan dari 5 ke 3 orang ini adalah sebuah terobosan. Ini memangkas biaya dan waktu secara signifikan. Proses sertifikasi jadi lebih terjangkau dan bisa diakses oleh lebih banyak pengrajin kecil dan menengah yang notabene adalah jantung dari industri batik kita. Oke, jadi setelah kita bahas semua detailnya, yuk kita tarik kesimpulan. Kenapa sih standar yang diperbarui ini begitu krusial? Apa dampaknya buat kita semua?
Singkatnya begini, standar baru ini bikin kita lebih gampang mengenali barang palsu. Kita sebagai pembeli juga dapat jaminan kualitas, para pengrajin jadi lebih berdaya karena aturannya lebih simpel. Nilai ekonomi batik tulis asli jadi lebih kuat. Dan yang terpenting, kita bersama-sama menjaga keutuhan warisan budaya ini untuk generasi selanjutnya. Pembaruan SNI ini adalah salah satu jawabannya. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap helai batik tulis asli, ada cerita, ada keahlian, dan ada jiwa senimannya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya untuk kita renungkan bersama, sebagai masyarakat, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk ikut melindungi nilai dari setiap karya buatan tangan?